Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada doa yang dikabulkan setelah bertahun-tahun, dan ada karomah yang baru disadari setelah sang pemiliknya wafat. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pemimpin yang ditakuti di bumi dan dicintai langit, pernah memohon satu hal sederhana. Ya Allah, matikan aku sebagai syahid di kota Rasulmu. Mustahil, pikir orang saat itu. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kali ini kita akan saksikan bagaimana doa itu terkabul dan bagaimana karomah Umar bin Khattab tetap hidup bahkan setelah jasadnya dikubur. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, sebagaimana Engkau muliakan Sayyidina Umar dengan keadilan dan keteguhan iman, jadikan hati kami mencintai kebenaran seperti ia mencintainya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat baca cerita, simak baik-baik kisah ini sampai akhir, karena inilah warisan terakhir seorang khalifah yang tidak meninggalkan harta, tapi meninggalkan cahaya bagi seluruh umat Islam. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Suara Sayyidina Umar menembus ribuan kilometer. Hari itu Madinah tenang, udara siang menyengat, tapi masjid penuh. Kaum muslimin berbaris rapi menanti khutbah dari Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suaranya tegas, menggetarkan, tapi di balik ketegasan itu ada kewaspadaan yang selalu hidup. Sayyidina Umar tidak pernah berbicara tanpa makna. Setiap katanya seperti panah yang tahu kemana harus menancap. Di tengah khutbah, tiba-tiba beliau terdiam. Matanya menatap jauh, seolah menembus dinding masjid. Para sahabat saling pandang dengan heran. Lalu dengan suara lantang, Sayyidina Umar berseru, "Hai Sariyah, berlindunglah ke gunung, berlindunglah ke gunung." Masjid hening, tidak ada yang menjawab. Sayyidina Umar melanjutkan khutbahnya seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi wajahnya tetap tegang. Beberapa sahabat berbisik pelan, bertanya-tanya apa maksud ucapan itu. Sariyah siapa dan gunung yang mana? Sariyah bin Zunaim pada waktu yang sama sedang memimpin pasukan kaum muslimin di Nihawan, jauh di wilayah Persia. Lebih dari 1000 km dari Madinah. Pasukannya tengah dikepung, posisi mereka terdesak. Musuh datang dari arah terbuka, dan di belakang mereka hanya ada barisan bukit-bukit batu. Jika mereka tetap di tempat, pasti binasa. Di tengah hiruk-pikuk peperangan, Syariah mendengar suara lantang yang tidak berasal dari arah manapun di sekitarnya. Suara itu tidak samar, tidak seperti bisikan. Suara itu sangat jelas, suara yang sangat dikenali pasukannya, yaitu suara Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. "Hai Sariyah, berlindunglah ke gunung." Sariyah spontan memerintahkan pasukannya mundur ke arah bukit. Awalnya mereka ragu, tapi begitu posisi berubah dan mereka berlindung di lereng, keadaan berbalik. Pasukan Persia kehilangan kendali, serangan mereka kacau, dan kaum muslimin berhasil menyerang balik dari posisi tinggi. Kemenangan itu datang cepat dan tidak terduga. Beberapa hari kemudian, seorang utusan berangkat dari Nihawan menuju Madinah untuk membawa kabar kemenangan. Perjalanan memakan waktu panjang. Ketika tiba, beliau menceritakan semuanya kepada Sayyidina Umar dan para sahabat. Mereka semua terdiam mendengar kisah itu, terutama bagian ketika Sariyah mendengar suara Sayyidina Umar di medan perang, tepat pada saat khutbah Jumat di Madinah. Para sahabat saling menatap antara takjub dan gentar. Tidak ada penjelasan logika. Waktu dan jarak tidak lagi berarti. Bagaimana mungkin suara dari Madinah terdengar di Persia pada saat yang sama? Sayyidina Umar hanya menunduk. Tidak ada ekspresi bangga, tidak pula heran. Beliau hanya memuji Allah, kemudian diam lama. Bagi Sayyidina Umar, peristiwa itu bukan tentang dirinya. Itu tentang kuasa Allah yang menolong siapapun yang berjalan dengan iman dan amanah.
Hari itu, khutbah Jumat di Madinah berubah menjadi saksi bisu atas salah satu kejadian yang tidak pernah terlupakan dalam sejarah Islam. Sebuah teriakan dari hati seorang khalifah yang jujur menembus ribuan kilometer, melintasi padang pasir dan gunung-gunung Persia, tepat pada waktu yang paling genting. Dan dari peristiwa itu, kaum muslimin di seluruh negeri belajar satu hal. Ketika seorang pemimpin berdiri di atas keadilan dan keikhlasan, bahkan bumi pun mendengar panggilannya. Surat yang mengalirkan Sungai Nil. Setelah penaklukan Mesir, penduduk negeri itu menyambut Islam dengan rasa heran sekaligus kagum. Mereka belum lama meninggalkan sistem lama yang penuh dengan ritual aneh, termasuk tradisi tahunan yang mereka sebut sebagai pengorbanan untuk Sungai Nil. Menurut keyakinan turun-temurun, jika mereka tidak mempersembahkan seorang gadis perawan dan menenggelamkannya ke dasar sungai, maka air Nil tidak akan naik dan Mesir akan kekeringan. Amr bin As, gubernur Mesir saat itu, terkejut ketika mendengar kebiasaan itu masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat. Beliau segera melarangnya, karena perbuatan itu jelas bertentangan dengan ajaran tauhid. Namun larangan itu membawa akibat. Tahun itu Sungai Nil benar-benar kering, airnya surut, alirannya berhenti, ladang-ladang retak, dan masyarakat mulai gelisah. Beberapa pemuka penduduk datang menemui Amr bin As. Mereka memohon agar diizinkan melanjutkan tradisi lama. Katanya, sejak zaman Fir'aun sampai kini, hanya dengan cara itu sungai akan kembali mengalir. Amr tidak menjawab cepat. Beliau tahu ini bukan perkara sederhana. Lalu beliau menulis surat kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab di Madinah, menjelaskan keadaan dan menunggu petunjuk dari Sayyidina Umar. Beberapa waktu kemudian balasan datang. Sebuah surat singkat ditulis dengan kalimat tegas khas Sayyidina Umar. Isinya bukan fatwa panjang, bukan juga penjelasan ilmiah, hanya 2 kalimat. Dari hamba Allah Umar bin Khattab kepada Sungai Nil di Mesir. Jika engkau mengalir karena kehendakmu sendiri, maka janganlah engkau mengalir. Tetapi jika engkau mengalir karena perintah Allah yang Maha Esa, maka mengalirlah dengan izinnya. Sayyidina Umar menyuruh Amr bin As untuk melemparkan surat itu ke sungai sebagai gantinya dari ritual jahiliyah. Hari itu, penduduk berkumpul di tepi Sungai Nil. Langit cerah tapi udara kering. Semua mata tertuju pada Amr bin As yang berdiri di pinggir sungai dengan selembar surat kecil di tangannya. Beliau membuka gulungan itu, membacanya keras-keras di hadapan orang-orang Mesir, lalu melemparkannya ke air yang tenang. Malam berlalu tanpa tanda-tanda. Orang-orang kembali ke rumah dengan rasa campur aduk, sebagian yakin dan sebagian ragu. Tapi ketika fajar menyingsing, mereka dikejutkan oleh gemuruh air. Suara deras terdengar dari arah hulu. Sungai Nil yang semalam kering tiba-tiba mengalir deras. Air naik cepat, menembus batas biasa, hingga mencapai ketinggian 16 hasta hanya dalam 1 malam. Orang-orang keluar dari rumah berlari ke tepi sungai. Mereka melihat air yang jernih dan deras mengalir, membawa kehidupan kembali ke ladang-ladang dan kanal-kanal yang sempat mati. Tidak ada sesajen, tidak ada korban dan tidak ada upacara. Hanya selembar surat dan nama Allah yang disebut di dalamnya. Berita itu menyebar ke seluruh Mesir. Para pembesar yang sebelumnya masih menyimpan sisa keyakinan lama tidak bisa menyangkal apa yang terjadi. Mereka tahu air sungai tidak mungkin patuh pada selembar surat, kecuali karena perintah Tuhan yang sebenar-benarnya. Tradisi yang sudah hidup ribuan tahun pun berakhir hari itu juga. Amr bin As menulis kembali kepada Sayyidina Umar, mengabarkan bahwa Sungai Nil telah mengalir dengan deras tanpa satupun pengorbanan manusia. Beliau menulis dengan nada kagum, bukan hanya kepada keajaiban itu, tetapi juga kepada keteguhan iman seorang pemimpin yang memerintahkan sesuatu tanpa ragu sedikit pun. Peristiwa itu menjadi buah bibir selama bertahun-tahun. Di setiap daerah yang dilalui Nil, orang-orang bercerita tentang surat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Surat yang tidak hanya menghidupkan kembali aliran air,
tapi juga menenggelamkan sisa-sisa kepercayaan lama yang selama ini menodai Mesir. Itulah malam ketika kekeringan berakhir tanpa sihir, tanpa darah, dan tanpa ritual. Hanya dengan kalimat sederhana yang ditulis oleh seorang khalifah yang yakin bahwa bumi dan seluruh isinya tunduk kepada perintah Allah semata. Suara dari dalam kubur. Suatu sore di Madinah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berjalan perlahan menuju pemakaman Baqi. Langkahnya mantap tapi wajahnya tenang, seperti seseorang yang datang bukan sekedar berziarah, tapi untuk berbicara. Beberapa sahabat yang mendampinginya hanya diam, tahu bahwa Sayyidina Umar seringkali merenung di tempat ini. Di antara nisan-nisan sederhana itu, Sayyidina Umar berhenti. Beliau memandang ke arah hamparan tanah tempat para sahabat Rasulullah dimakamkan. Dengan suara dalam dan tegas, beliau mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Semoga keselamatan dilimpahkan atas kalian, wahai para penghuni kubur. Aku datang membawa kabar. Istri-istri kalian telah menikah lagi. Rumah kalian telah ditempati. Harta kalian telah dibagi. Biasanya ziarah hanya berhenti sampai di situ, hanya doa dan salam. Tapi kali itu berbeda. Dari arah makam tanpa rupa, tanpa sosok, terdengar sahutan. Suara yang membuat setiap rambut berdiri. Wahai Umar bin Khattab, jawab suara itu. Kami juga punya kabar untukmu. Kami telah menerima balasan atas amal yang kami kerjakan, keuntungan dari harta yang kami dermakan, dan penyesalan atas kebaikan yang kami tinggalkan. Seketika suasana menjadi hening, angin berhenti, tidak ada yang berani bersuara. Sayyidina Umar menundukkan kepala, wajahnya berubah sendu, tapi tidak terkejut. Beliau tahu ini bukan hal mustahil bagi Allah. Antara dunia dan alam barzah jaraknya bukan ruang, melainkan izin dari Rabb yang menghidupkan dan mematikan. Beberapa hari kemudian terjadi kisah lain yang lebih menggetarkan. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melewati sebuah pemakaman lain di luar Madinah. Di situ dimakamkan seorang pemuda yang semasa hidupnya dikenal soleh, rajin membaca Al-Quran, dan sangat takut kepada Allah. Sayyidina Umar berdiri di tepi makam itu dan berkata dengan lirih, "Hai Fulan, Allah berfirman, dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada 2 surga." Quran Surat Ar-Rahman ayat 46. Belum sempat para sahabat bertanya maksudnya, dari dalam tanah tiba-tiba terdengar suara jernih. "Wahai Umar, Tuhanku telah memberiku 2 surga itu, 2 kali lipat di dalam surga." Semua yang hadir gemetar, mereka saling menatap, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab tetap berdiri tenang, menatap tanah itu dengan pandangan dalam. Tidak ada keheranan di wajahnya, hanya rasa haru. Beliau sadar pemuda itu benar-benar telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah bagi orang yang takut kepadanya. Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Asakir dan Yahya bin Ayyub al-Khuzai. Para ulama meriwayatkannya sebagai salah satu karomah yang Allah tampakkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun, Sayyidina Umar bin Khattab sendiri tidak pernah merasa bahwa itu keistimewaan pribadinya. Beliau melihatnya sebagai bukti bahwa orang beriman tidak mati begitu saja. Mereka hanya berpindah alam, dan terkadang dengan izin Allah, hijab antara 2 alam itu terbuka sesaat. Para sahabat yang hadir hari itu pulang dalam keadaan diam. Tidak ada yang berani membicarakan kejadian itu dengan ringan. Mereka tahu apa yang mereka dengar bukan ilusi, bukan halusinasi. Itu adalah tanda kekuasaan Allah yang menyingkap sedikit rahasia akhirat di hadapan manusia. Beberapa perawi menyebut bahwa sejak hari itu Sayyidina Umar bin Khattab semakin sering berjalan sendiri di sekitar Baqi. Beliau tidak selalu berbicara, tapi kadang terdengar gumamnya yang pelan, doa, istighfar, atau ayat-ayat pengingat tentang kematian. Bagi Sayyidina Umar, pemakaman bukan tempat sunyi, melainkan tempat penuh pelajaran. Dalam pandangan banyak sahabat, kisah suara dari kubur ini menjadi pengingat
bahwa antara hidup dan mati tidak ada dinding tebal bagi orang yang benar-benar yakin. Alam barzah bukan hayalan, dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah saksi bahwa Allah bisa memperdengarkan suara dari balik tanah cukup dengan izinnya. Di Baqi itu, di tengah nisan tanpa nama dan batu-batu kecil, suara dari dunia lain pernah terdengar, menjawab salam dari seorang khalifah yang hatinya senantiasa hidup oleh iman. Api yang takut kepada nama Sayyidina Umar. Hari itu, Madinah diliputi kepanikan. Asap tebal membumbung tinggi dari arah salah satu perkampungan di pinggir kota. Api menjalar cepat, membakar rumah-rumah dari kayu dan atap jerami. Orang-orang berlari membawa ember, kain basah, apa saja yang bisa dipakai untuk memadamkan kobaran yang semakin besar. Angin gurun justru memperburuk keadaan. Setiap hembusannya membuat bara meloncat ke rumah berikutnya. Seorang laki-laki datang tergesa-gesa ke Masjid Nabawi. Nafasnya tersengal. "Wahai Amirul Mukminin, kebakaran besar di pinggir kota," teriaknya. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sedang berbincang dengan beberapa sahabat langsung berdiri. Wajahnya berubah serius, tapi tidak panik. Beliau tahu dalam keadaan seperti ini, orang-orang butuh ketenangan, bukan teriakan. Sayyidina Umar bergegas menuju lokasi. Api sudah menjilat langit, panasnya terasa dari jauh. Penduduk berusaha memadamkannya, tapi setiap ember air yang disiram hanya membuat asap mendesis. Lalu api menyala lagi. Sayyidina Umar bin Khattab memandangi kobaran itu sejenak, lalu berkata dengan suara lantang, "Jangan mendekat terlalu dekat, jaga keluargamu, jaga airmu." Seorang laki-laki berseru, "Wahai Amirul Mukminin, semua rumah akan habis terbakar." Sayyidina Umar diam beberapa saat lalu berkata, "Berikan aku selembar kain." Seorang sahabat mengambil potongan kain, menyerahkannya kepada beliau. Sayyidina Umar duduk di tanah, mengambil arang dari bekas pembakaran dan menulis di atas kain itu, "Hai api, padamlah dengan izin Allah." Tulisan itu sederhana tapi ditulis dengan keyakinan penuh, tanpa upacara, tanpa bacaan panjang. Sayyidina Umar kemudian berdiri, memegang kain itu dan berkata kepada salah satu sahabat, "Lemparkan ini ke tengah api." Sahabat itu menatap Sayyidina Umar sejenak, antara bingung dan ragu, tapi ia harus patuh. Ia melemparkan kain itu tepat ke arah pusat kobaran. Yang terjadi setelahnya membuat semua orang terdiam. Api yang semula menjalar cepat mendadak mengecil. Bunyi letupan yang keras pelan-pelan menghilang, digantikan dengan desisan lembut seperti bara yang kehabisan udara. Dalam waktu singkat, nyala api itu padam seluruhnya. Tidak tersisa apapun kecuali asap tipis dan kayu hangus yang masih mengepulkan panas. Orang-orang memandang satu sama lain, lalu memandang Sayyidina Umar. Tidak ada yang berbicara selama beberapa detik. Lalu terdengar bisikan dari barisan belakang. Api itu padam setelah kain dilempar. Beberapa orang berlari mendekat ke tempat kebakaran, memastikan tidak ada bara yang masih menyala. Dan benar, semua sudah padam total. Fakhrur Razi meriwayatkan kisah ini dalam tafsirnya atas surat Al-Kahfi. Beliau menulis bahwa peristiwa itu disaksikan banyak orang di Madinah. Tidak ada sihir dan tidak ada trik. Sayyidina Umar tidak melakukan apapun selain menulis kalimat itu dan menyebut nama Allah. Tapi keajaiban terjadi begitu nyata. Setelah api benar-benar padam, Sayyidina Umar duduk di tanah. Beliau tidak tersenyum, tidak juga bersedih. Beliau hanya berkata dengan pelan, "Segala puji bagi Allah yang memadamkan dengan izinnya." Orang-orang di sekitarnya mulai berdatangan. Ada yang menangis lega, ada yang memeluk keluarga karena rumah mereka selamat. Tidak sedikit yang menatap Sayyidina Umar dengan rasa takjub dan takut sekaligus. Keesokan harinya, cerita itu menyebar ke seluruh penjuru kota. Ada yang menyebutnya mukjizat, ada yang mengatakan itu adalah karomah. Tapi bagi Sayyidina Umar, itu hanyalah bukti bahwa alam tunduk kepada perintah Allah, bukan kepada dirinya. Beliau tidak pernah menganggap dirinya istimewa.
Yang beliau tahu, seorang pemimpin harus mengingat Allah bahkan dalam bencana, bukan hanya dalam ibadah. Dalam catatan sejarah, peristiwa itu bukan satu-satunya kejadian luar biasa yang menyertai Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi, kisah api di Madinah ini menunjukkan satu hal yang disaksikan langsung oleh rakyatnya, bahwa kekuatan seorang mukmin sejati bukan terletak pada pedang, tapi pada keyakinan yang menembus batas logika manusia. Kain kecil dengan tulisan itu tidak pernah ditemukan kembali. Setelah dilempar ke dalam api, tidak tersisa abu, tidak juga potongan. Seolah api benar-benar membacanya, lalu tunduk pada perintah yang tertulis di atasnya. Dan sejak hari itu, di Madinah tersebar ucapan, jangan bermain-main dengan nama Umar, karena api pun takut kepada nama itu. Namun, Sayyidina Umar sendiri jika mendengar kalimat itu hanya menggeleng dan berkata, yang ditakuti api bukan Umar, tapi kalimat biidnillah, dengan izin Allah. Pembunuh yang terbaca matanya. Pada suatu hari, Amirul Mukminin Umar bin Khattab berangkat menuju Syam. Beliau ditemani beberapa sahabat dan pasukan kecil untuk meninjau wilayah perbatasan kekhalifahan. Udara gurun panas, tapi perjalanan itu berjalan tenang. Sayyidina Umar dikenal sebagai pemimpin yang tidak suka kemewahan. Beliau menunggang seekor unta biasa, tanpa pengawal berlebihan. Dalam perjalanan itu, mereka melewati beberapa rombongan dari Syam. Setiap kali bertemu kelompok kafilah, Sayyidina Umar selalu berhenti, menyapa dan menanyakan tujuan mereka. Di tengah perjalanan datanglah rombongan pertama. Mereka tampak sopan dan mengaku hendak menuju Madinah untuk berdagang. Sayyidina Umar menatap mereka satu persatu. Dengan pandangan yang dalam dan tajam, beliau bertanya, "Dari mana kalian?" Mereka menjawab, "Dari Kufah." Sayyidina Umar terdiam sesaat. "Apa tujuan kalian sebenarnya?" tanya Sayyidina Umar lagi. Mereka menjawab dengan nada meyakinkan, "Kami hanya pedagang, Amirul Mukminin." Tapi Sayyidina Umar tetap tidak bergeming. Beliau lalu berkata dengan singkat, "Pergilah, aku tidak ingin kalian ikut dalam rombongan ini." Para sahabat terkejut, salah satu di antaranya Abdurrahman bin Auf mendekat dan bertanya dengan pelan, "Wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau menolak mereka? Mereka tampak orang baik." Sayyidina Umar menjawab tanpa menoleh, "Di mata mereka ada sesuatu. Mereka bukan pedagang, mereka menyembunyikan niat." Rombongan itu pun berlalu, agak tergesa seolah takut diketahui sesuatu. Setelah beberapa hari, datang kabar dari Kufah bahwa sekelompok orang dari arah Syam tertangkap bersekongkol dalam rencana fitnah yang akan mengguncang Madinah. Abdurrahman bin Auf langsung teringat kata-kata Sayyidina Umar. Tidak lama kemudian, Sayyidina Umar dan rombongannya kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah padang tandus, mereka bertemu lagi dengan kelompok kedua. Kali ini orang-orangnya tampak alim. Jubah mereka panjang, sorbannya rapi, lisannya dipenuhi zikir. Mereka memperkenalkan diri sebagai ahli ibadah yang hendak menuju Syam untuk berdakwah. Sayyidina Umar mendengarkan dengan tenang, matanya menyapu satu persatu wajah mereka. Lalu beliau bertanya, "Apakah kalian kenal seseorang bernama Abdullah bin Sabah?" Mereka saling pandang dan terkejut. Salah satu dari mereka menjawab dengan cepat, "Kami tidak mengenalnya." Sayyidina Umar mengangguk dengan pelan, tapi wajahnya tetap keras. Lalu beliau berkata, "Kalian boleh pergi, tapi jangan ikuti kami." Saat rombongan itu pergi menjauh, Sayyidina Umar menatap punggung mereka lama sekali. Lalu Sayyidina Umar berucap pelan, "Mereka adalah orang-orang yang kelak akan menebar racun di antara umat. Dari tangan dan lidah mereka, fitnah besar akan lahir." Para sahabat saling menatap, tidak paham apa yang dimaksud oleh Sayyidina Umar. Tapi mereka tahu, firasat Sayyidina Umar jarang sekali salah. Beberapa tahun kemudian, setelah Sayyidina Umar wafat, fitnah besar benar-benar terjadi. Dari kalangan ahli ibadah yang berpura-pura zuhud itulah muncul kelompok ekstrim yang menuduh para sahabat, lalu menghasut kaum muslimin.
Dan di antara mereka berdirilah orang-orang yang kemudian terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Utsman bin Affan dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Namun peristiwa yang paling menegangkan terjadi saat Sayyidina Umar bertemu rombongan ketiga di ujung perjalanan menuju Syam. Mereka berjumlah sekitar 12 orang, bersenjata lengkap, mengaku sebagai pasukan perbatasan. Sayyidina Umar menyambut mereka dengan ramah dan bertanya, "Dari mana kalian?" Seorang pemuda bertubuh tinggi menjawab, "Kami dari Mesir, Amirul Mukminin." Sayyidina Umar bertanya lagi, "Siapa pemimpin kalian?" Pemuda itu menatap sekilas ke arah kanan salah satu temannya, lalu menjawab cepat, "Kami semua sama, tidak ada pemimpin." Sayyidina Umar terdiam. Beliau menatap pemuda itu lama sekali. Bukan seperti orang marah, tapi seperti seseorang yang sedang membaca sesuatu yang tersembunyi. Tatapan Sayyidina Umar membuat rombongan itu gelisah. Akhirnya Sayyidina Umar berkata kepada pengawalnya, "Jangan biarkan mereka ikut, suruh mereka kembali." Mereka memohon, "Kami hanya ingin menemani perjalananmu, Amirul Mukminin." Tapi Sayyidina Umar menggeleng, "Tidak perlu, aku tahu apa yang ada di hati kalian." Beberapa hari kemudian, saat mereka tiba di Syam, Sayyidina Umar berkata kepada para sahabatnya, "Kalian lihat rombongan ketiga tadi. Di antara mereka akan lahir pembunuh-pembunuh orang soleh." Abdurrahman bin Auf kembali bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, bagaimana engkau tahu?" "Mereka tampak seperti tentara biasa." Sayyidina Umar menjawab dengan pelan, "Aku tidak tahu dengan ilmu, tapi hatiku tidak salah mengenali pandangan mata yang menyimpan niat jahat. Setiap mata yang berniat membunuh pasti bergetar saat melihat orang beriman." Dan benar saja, bertahun-tahun kemudian, nama-nama dari kelompok itu muncul di antara para pelaku fitnah yang terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Sejak mencatat mereka sebagai bagian dari jaringan pembangkang yang tumbuh dari racun ideologi, sejarah mencatat mereka sebagai bagian dari jaringan pembangkang yang tumbuh dari racun ideologi ekstrim dan hasutan politik. Orang-orang kemudian mengingat ucapan Sayyidina Umar di padang tandus itu, "Aku tidak tahu dengan ilmu, tapi aku tahu dengan cahaya yang Allah letakkan di hati seorang mukmin." Bagi sahabat yang pernah menyaksikan kejadian itu, satu hal tidak pernah mereka lupakan, tatapan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tatapan yang seolah menembus isi dada, membaca niat sebelum ia menjadi perbuatan. Sebuah pandangan yang membuat pembunuh pun menunduk sebelum sempat menghunus pedang. Prasangka yang selalu benar. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikenal tegas dan rasional. Tapi di balik ketegasannya, ada satu hal yang membuat para sahabat sering terdiam kagum, yaitu firasatnya selalu tepat. Beliau bukan peramal, bukan pula orang yang mengandalkan tebakan. Namun entah bagaimana, setiap kali beliau menaruh dugaan terhadap sesuatu, hasilnya selalu terbukti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah bersabda, "Sesungguhnya di antara umatku ada orang yang diberi ilham, dan jika ada, maka dia adalah Umar bin Khattab." Kisah tentang ketepatan firasat Sayyidina Umar ini tersebar di masa kekhalifahannya. Salah satunya terjadi pada saat beliau duduk di masjid, memperhatikan orang-orang yang datang membawa urusan. Seorang laki-laki masuk, berpakaian rapi, berbicara lembut, dan membawa proposal bisnis besar. Semua yang hadir mengira lelaki itu adalah orang soleh dan dapat dipercaya. Tapi Sayyidina Umar hanya menatapnya sebentar, lalu berkata, "Aku tidak mengenalnya. Siapa di antara kalian yang bisa bersaksi atas kebaikannya?" Beberapa orang segera berdiri. "Kami mengenalnya, wahai Amirul Mukminin. Ia sering berzikir dan rajin ke masjid." Sayyidina Umar bertanya lagi, "Apakah kalian pernah berpergian bersamanya?" Mereka menjawab, "Tidak." Sayyidina Umar melanjutkan, "Pernahkah kalian berbisnis dengannya hingga tahu apakah ia jujur?" Mereka menggeleng. Sayyidina Umar menatap laki-laki itu dengan pandangan dalam lalu berkata, "Duduklah dulu, aku tidak yakin engkau sejujur yang kau tampakkan."
Beberapa hari kemudian, benar saja, lelaki itu tertangkap membawa harta yang bukan miliknya, hasil tipu muslihat dari masyarakat luar kota. Orang-orang tertegun, bagaimana Sayyidina Umar bisa tahu? Mereka bertanya-tanya, tapi bagi yang mengenal Sayyidina Umar, itu bukan hal baru. Beliau sering berkata, "Aku tidak menuduh orang tanpa alasan, namun hati seorang mukmin terkadang diberi petunjuk sebelum perbuatan terlihat." Peristiwa lain yang terjadi di masa perang, saat pasukan kaum muslimin berangkat ke perbatasan Persia, Sayyidina Umar memerintahkan beberapa komandan untuk mengambil jalur tertentu. Salah satu di antara mereka berkata, "Wahai Amirul Mukminin, jalur itu tampak berbahaya. Banyak lembah dan musuh bisa menyerang dari atas." Sayyidina Umar menjawab dengan tenang, "Ambillah jalur itu, niscaya kalian selamat." Pasukan pun menuruti. Dalam perjalanan, mereka mendapati jalur yang awalnya dianggap berbahaya ternyata aman. Sebaliknya, jalur yang dianggap lebih pendek diserang habis-habisan oleh musuh. Saat berita itu sampai ke Madinah, para sahabat hanya bisa menggeleng kagum. "Benar lagi firasat Umar," kata mereka. Bukan hanya dalam urusan perang atau politik, bahkan dalam hal pribadi pun firasat Sayyidina Umar sulit dibantah. Suatu kali, ada seorang wanita datang mengadu tentang suaminya. Dengan tangisan beliau berkata, "Suamiku orang baik tapi rizkinya sempit. Aku ingin berpisah." Sayyidina Umar menatap wanita itu lalu berkata, "Engkau tidak ingin berpisah karena lapar, tapi karena hatimu telah condong pada laki-laki lain." Wanita itu tersentak. Ia mencoba menyangkal tapi wajahnya berubah pucat. Sayyidina Umar melanjutkan, "Tidak perlu malu, taubatlah. Allah tahu isi hati manusia." Beberapa hari kemudian, wanita itu kembali, menangis sambil mengakui bahwa firasat Sayyidina Umar benar. Di masa lain, firasat Sayyidina Umar muncul saat beliau sedang berjalan di pasar. Beliau melihat seorang laki-laki membawa dagangan dan memuji-muji kejujurannya di depan pembeli. Sayyidina Umar mendekatinya dan berkata, "Kurangi bicaramu, aku khawatir engkau berdusta." Laki-laki itu tertawa kecil. "Wahai Amirul Mukminin, aku hanya memuji barangku." Sayyidina Umar menjawab pendek, "Orang jujur tidak perlu terlalu meyakinkan." Tidak lama, lelaki itu ketahuan mencampur barang bagus dengan yang rusak. Para sahabat sering mencatat bahwa apapun yang Sayyidina Umar rasakan hampir selalu benar. Sampai-sampai mereka memberi julukan firasat yang ditakuti malaikat. Bahkan dalam perkara tafsir, beberapa kali ilham Sayyidina Umar sejalan dengan wahyu yang kemudian turun. Salah satu yang terkenal adalah saat Sayyidina Umar berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika kita jadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat?" Tidak lama setelah itu, turunlah ayat dalam surat Al-Baqarah yang memerintahkan hal itu. Sayyidina Umar juga pernah berkata, "Wahai Rasulullah, seandainya para istri engkau berhijab, tentu lebih terjaga." Beberapa hari kemudian turun ayat hijab. Karena seringnya firasat Sayyidina Umar sesuai dengan kebenaran, para sahabat sampai berhati-hati bila Sayyidina Umar mulai mengucapkan dugaan. Sekali waktu ada kabar bahwa pasukan muslim di Yarmuk membutuhkan bantuan. Sebelum laporan lengkap datang, Sayyidina Umar sudah berkata, "Mereka menang, tapi banyak syuhada di antara mereka." Beberapa hari kemudian, utusan tiba dan melaporkan hal yang sama. Ibnu Abbas pernah berkata, "Jika Umar berbicara, kami mendengar dengan hati-hati. Sebab bila ia berkata, 'Aku kira,' maka yang dikiranya itu terjadi." Firasatnya bukan kebetulan, tapi hasil dari hati yang selalu jujur dan bersih dari kepentingan pribadi. Beliau tidak menebak, beliau hanya mengikuti cahaya kebenaran yang Allah tanamkan di dadanya. Para sahabat muda sering mendekatinya, berharap belajar rahasia ketepatannya. Salah seorang dari mereka pernah bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, bagaimana engkau bisa selalu merasa benar dalam dugaanmu?" Sayyidina Umar menjawab, "Aku tidak merasa benar. Aku hanya berusaha tidak bohong pada hatiku. Jika aku menjaga hatiku dari kotoran, maka Allah menjadikannya jerih payah seperti cermin." Dan begitulah Sayyidina Umar. Dalam setiap keputusannya, beliau tidak hanya memakai akal,
tapi juga kejujuran hati. Firasatnya bukan keajaiban yang misterius, melainkan hasil dari hubungan yang terus-menerus dengan Allah. Hingga di kalangan para sahabat beredar ungkapan yang terkenal, jika Umar berprasangka, maka prasangkanya adalah kebenaran. Ramalan kebakaran. Hari itu, suasana Madinah tenang, langit cerah, pasar ramai, dan orang-orang sibuk dengan urusannya. Sayyidina Umar bin Khattab duduk di serambi masjid, dikelilingi beberapa sahabat. Seperti biasa, beliau tidak duduk sebagai penguasa, tapi sebagai sahabat di tengah rakyat. Obrolan mereka ringan tentang keadaan kota, harga bahan makanan, dan kabar dari negeri Syam. Tiba-tiba datang seorang pria dengan wajah cerah dan pakaian rapi. Ia memberi salam dengan sopan, lalu memperkenalkan diri. Saya Jamrah bin Syihab dari Bani Fulan. Saya ingin meminta izin tinggal beberapa waktu di Madinah. Sayyidina Umar menyambutnya dengan ramah. Selamat datang, katanya. Kau datang untuk berdagang atau menetap? Pria itu menjawab, untuk menetap sementara, wahai Amirul Mukminin. Saya ingin berdagang dan menimba ilmu di sini. Sayyidina Umar mengangguk, lalu bertanya dengan nada santai, dari mana asalmu? Dari Tihamah, jawabnya. Sayyidina Umar menatapnya sejenak. Apa nama tempat tinggalmu di Tihamah? Dari kampung Al-Harrah, jawabnya. Dari keluarga siapa? Tanya Sayyidina Umar lagi. Dari keluarga Harrok. Begitu mendengar itu, Sayyidina Umar tiba-tiba terdiam. Wajahnya berubah serius. Beliau menunduk beberapa saat, lalu menatap sahabat-sahabatnya dan berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari api." Para sahabat saling pandang, heran dengan ucapan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar lalu memandang pria itu lagi dan berkata pelan tapi tegas, "Pergilah wahai Jamrah, aku khawatir di Madinah akan terjadi kebakaran karena kedatanganmu." Semua yang hadir terdiam. Mereka mengenal Sayyidina Umar sebagai orang yang jujur, tapi kali ini ucapannya terdengar aneh. Apa hubungannya seorang pendatang dengan kebakaran? Namun Sayyidina Umar tidak berbicara lagi. Beliau hanya mengulang, "Aku khawatir akan ada api di Madinah." Pria bernama Jamrah itu tampak kebingungan. Ia mencoba meyakinkan Sayyidina Umar bahwa ia hanyalah orang biasa, tidak membawa apa-apa. Sayyidina Umar tetap tidak menuduh, tapi juga tidak mengubah sikapnya. Beliau hanya menasehati, "Aku tidak melarangmu tinggal, tapi berhati-hatilah." Beberapa hari berlalu, orang-orang mulai melupakan kejadian itu. Jamrah bin Syihab beraktivitas seperti biasa di pasar, berdagang, dan bergaul dengan masyarakat. Madinah tetap ramai, tidak ada tanda-tanda aneh. Sampai akhirnya pada suatu malam yang sunyi, angin bertiup kencang dari arah barat. Dari kejauhan terlihat cahaya merah di langit. Tidak lama kemudian, api besar menyala di kawasan perkampungan tempat Jamrah tinggal. Kebakaran itu cepat menjalar, membakar rumah-rumah dari kayu dan tenda. Orang-orang berlarian membawa air, tapi angin malam membuat api sulit dipadamkan. Dari masjid, Sayyidina Umar segera turun tangan. Beliau sendiri turun ke lokasi, memimpin warga membawa ember dan pasir. Dalam kegelapan malam, wajahnya bersinar di antara asap. Beliau memerintahkan pasukan menjaga rumah-rumah sekitar agar api tidak merembet ke seluruh kota. Setelah berjam-jam api mulai padam, warga terkulai lelah. Saat pagi tiba, terlihat puing-puing rumah yang hangus, dan di antara rumah-rumah itu, salah satunya adalah milik Jamrah bin Syihab. Kabar kebakaran menyebar cepat ke seluruh Madinah. Orang-orang mulai teringat ucapan Sayyidina Umar beberapa hari sebelumnya. Para sahabat yang hadir saat itu mendatangi Sayyidina Umar dan dengan nada takjub mereka berkata, "Wahai Amirul Mukminin, engkau telah mengatakannya. Api benar-benar terjadi dan di tempat orang itu." Sayyidina Umar tidak menjawab. Beliau hanya menunduk, wajahnya tenang. Lalu beliau berkata, "Aku hanya mendengar namanya dan di dalam hati terasa sesuatu. Jamrah berarti bara api. Kampungnya bernama Al-Harrah yang berarti tanah berbatu hitam, dan keluarganya bernama Harrok yang berarti pembakar. Dari semua itu aku tahu akan ada kebakaran."
Para sahabat tercengang. Firasat Sayyidina Umar bukan hanya ketajaman logika, tapi juga sinyal dari hati yang bersih. Beliau tidak berspekulasi, tetapi membaca tanda-tanda dengan ketenangan luar biasa. Baginya, setiap kata dan nama memiliki makna yang bisa menjadi isyarat dari Allah bagi orang yang hatinya hidup. Beberapa sahabat mencoba membenarkan, mungkin itu kebetulan wahai Amirul Mukminin. Tapi Sayyidina Umar menjawab pelan, tidak ada yang kebetulan bagi hati yang Allah jaga. Aku hanya takut kalau peringatanku membuat orang itu malu. Tapi ternyata takdir Allah tetap berjalan. Sejak hari itu, kisah ramalan kebakaran Sayyidina Umar tersebar luas di Madinah. Bukan dalam bentuk legenda, tapi sebagai bukti nyata ketajaman firasatnya. Banyak yang mengatakan bahwa setiap kali Sayyidina Umar berbicara tentang sesuatu yang akan terjadi, mereka langsung bersiap. Karena sejarah membuktikan ucapannya jarang meleset. Peristiwa itu juga membuat masyarakat semakin menghormatinya, bukan karena takut kepada kemampuannya, tapi karena mereka melihat kejujuran dan ketulusan dalam setiap tindakannya. Sayyidina Umar tidak pernah menebak untuk pamer, tapi beliau tidak pernah mengaku tahu hal gaib. Tapi ketika hatinya merasakan tanda dari Allah, beliau menyampaikannya dengan hati-hati, bukan untuk menunjukkan kuasa, tapi untuk menjaga umat dari musibah. Beberapa waktu setelah kejadian itu, seseorang pernah berkata kepada Sayyidina Umar, "Wahai Amirul Mukminin, engkau bisa melihat sesuatu sebelum terjadi." Sayyidina Umar menjawab, "Bukan aku yang melihat, tapi Allah yang memberi isyarat kepada hati yang dijaga dari kesombongan." Dan sejak saat itu, bila Sayyidina Umar berkata dengan firasatnya, orang-orang Madinah tidak lagi berdebat. Mereka hanya diam, memperhatikan, dan bersiap. Karena mereka tahu apa yang keluar dari lisan Sayyidina Umar bin Khattab bukan sekedar dugaan, melainkan nur kebenaran yang Allah titipkan di dada seorang mukmin sejati. Utusan Romawi masuk Islam. Waktu itu, Islam baru saja menaklukkan sebagian besar wilayah kekuasaan Romawi Timur. Dari Syam sampai Mesir, bendera tauhid berkibar. Kemenangan demi kemenangan membuat Kaisar Romawi resah. Ia tidak habis pikir bagaimana pasukan Arab yang sederhana bisa menghancurkan imperium sebesar itu. Maka, ia memutuskan mengirim seseorang utusan ke Madinah. Utusan yang berwibawa, cerdas, dan berbahaya. Utusan itu sebenarnya bukan hanya membawa pesan. Dalam hatinya tersembunyi niat gelap, yaitu membunuh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia membawa sebilah belati kecil yang disembunyikan dalam pakaiannya. Dalam pikirannya, jika Sayyidina Umar mati, maka kaum muslimin akan kehilangan pimpinannya dan kekuatan Islam akan goyah. Perjalanan panjang dari Syam ke Madinah ia tempuh dengan hati panas. Namun begitu sampai di kota itu, ia dikejutkan oleh suasana yang tidak seperti ibu kota kekaisaran manapun. Tidak ada istana, tidak ada penjaga bersenjata. Kota itu sederhana tapi penuh kehidupan. Ia bertanya kepada penduduk, "Di manakah istana khalifah kalian?" Orang-orang tertawa kecil dan menjawab, "Umar tidak punya istana. Kau bisa menemukannya di masjid, atau di jalan, atau mungkin di padang pasir sedang memerah susu sendiri." Utusan itu tidak percaya. Khalifah terbesar di dunia memerah susu. Ia menganggap itu adalah ejekan, tapi ia tetap berjalan menuju arah yang ditunjukkan oleh orang-orang. Di ujung padang pasir, di bawah naungan pohon kecil, ia melihat seorang laki-laki berkulit coklat, tinggi besar, mengenakan pakaian sederhana dari wol kasar. Laki-laki itu berbaring di atas pasir, dengan kantong susu sebagai bantal. Di sekelilingnya tidak ada pengawal, tidak ada penjaga. Laki-laki itu tidur dengan damai, sementara sinar matahari menyentuh wajahnya. Ini pasti bukan Umar, pikir sang utusan. Tapi ketika ia bertanya pada seorang anak kecil yang lewat, jawabannya membuat darahnya berdesir. Itulah Amirul Mukminin, Umar bin Khattab. Sekujur tubuh utusan itu menegang. Ia menatap Sayyidina Umar lama sekali. Pemimpin dari bangsa yang telah menaklukkan kerajaannya.
dan ia mendapati dirinya takjub sekaligus heran. Bangsa-bangsa di timur dan barat takut kepadanya, tapi ia tidur tanpa penjaga di tengah padang pasir. Dalam diam pikirannya berubah. Inilah waktu terbaik untuk membunuhnya, katanya dalam hati. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang akan tahu. Ia perlahan menghunus belatinya. Langkah demi langkah ia mendekat. Jaraknya tinggal beberapa hasta. Tapi saat pedang kecil itu terangkat, tanah di bawah kakinya bergetar. Dari arah pasir muncul dua sosok besar, yaitu dua harimau yang keluar dari bumi dengan raungan menggelegar. Kedua mata mereka menyala, taring mereka menganga. Udara mendadak panas, pasir berterbangan, dan tubuh sang utusan terpaku ketakutan. Pedangnya jatuh. Ia mencoba mundur, tapi lututnya lemas. Kedua harimau itu berdiri di antara dirinya dan Sayyidina Umar, seperti penjaga tidak kasat mata yang baru diutus dari langit. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Dalam hitungan detik, keringat dingin membasahi tubuhnya. Sayyidina Umar terbangun karena suara itu. Beliau bangkit perlahan, mengucek mata, lalu melihat pria itu berdiri kaku di depannya, dengan wajah pucat dan tangan gemetar. Sayyidina Umar tidak melihat apapun selain seorang utusan asing dengan pedang yang terjatuh. Dengan tenang Sayyidina Umar berkata, "Siapa engkau dan apa yang terjadi kepadamu?" Utusan itu tidak mampu menjawab langsung. Ia hanya menunduk, suaranya bergetar. "Aku utusan dari Kaisar Romawi." Sayyidina Umar menatapnya dalam diam beberapa saat, lalu menepuk bahunya. "Utusan tidak boleh disakiti, kau aman di sini." Ucapan itu menusuk hatinya lebih dalam daripada taring harimau tadi. Ia menatap Sayyidina Umar dengan mata yang mulai basah. "Wahai Umar," katanya, "aku datang bukan hanya untuk membawa pesan, aku datang dengan niat membunuhmu." Sayyidina Umar mengerutkan dahi, tapi tidak bergeming. "Namun sebelum aku bisa melakukannya," lanjut utusan itu, "aku melihat dua binatang buas keluar dari tanah. Mereka hendak menerkammu, tapi justru menghadangku. Aku tahu itu bukan mimpi. Aku tahu itu peringatan." Sayyidina Umar terdiam. Tidak ada ekspresi kagum, tidak pula marah. Hanya ketenangan seorang mukmin yang menyerahkan semua kepada Allah. Sayyidina Umar berkata lembut, "Jika Allah ingin melindungi seseorang, tidak ada yang bisa mencelakakannya. Engkau datang dengan niat jahat, tapi Allah mengubahnya menjadi kebaikan untukmu." Air mata utusan itu jatuh. Ia memandang ke arah tanah, di mana tadi dua harimau itu muncul. Tapi kini tidak ada apa-apa, hanya jejak pasir yang bergeser, seolah bumi baru saja menelan rahasianya sendiri. Ia menjatuhkan diri di hadapan Sayyidina Umar dan berkata, "Aku bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya." Sayyidina Umar membantu menegakkan tubuhnya dan berkata, "Berdirilah saudaraku. Engkau kini bukan lagi utusan Romawi, engkau utusan bagi dirimu sendiri." Berita tentang kejadian itu menyebar cepat. Para sahabat yang mendengarnya hanya bisa berkata, "Sungguh Allah telah menundukkan hati musuh-musuhnya tanpa pedang." Utusan itu tinggal di Madinah beberapa lama, belajar tentang Islam, dan akhirnya dikenal dengan nama barunya, seorang mantan musuh yang kini menjadi mujahid. Tidak ada yang tahu pasti siapa namanya setelah masuk Islam, tapi yang jelas kisahnya menjadi saksi bahwa tidak ada kekuasaan yang lebih besar dari perlindungan Allah kepada hambanya yang jujur dan adil. Dan sejak hari itu, tidak ada lagi utusan yang berani datang ke Madinah dengan niat buruk. Mereka datang membawa hormat, bukan pedang. Sebab nama Sayyidina Umar bin Khattab telah menjadi tanda bahwa siapapun yang berniat menentang kebenaran akan berhadapan dengan kekuatan yang bukan dari bumi, tapi dari langit yang menjaga para walinya. Gempa yang takluk oleh keadilan. Madinah tiba-tiba bergetar. Tanah yang biasanya tenang bergoyang seolah marah. Dinding-dinding rumah berderak, wadah air tumpah, dan orang-orang keluar dengan wajah cemas. Itu bukan getaran kecil, cukup kuat untuk membuat orang berlari keluar rumah sambil berteriak menyebut nama Allah.
Di tengah kepanikan itu, kabar sampai kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau segera keluar dari rumah, berjalan tegap menuju masjid. Orang-orang berkerumun menunggu perintah karena dalam keadaan seperti itu, semua mata pasti tertuju pada sang khalifah. Sayyidina Umar tidak panik, tapi matanya tajam, langkahnya cepat, setiap hentak kakinya seolah punya bobot perintah. Sesampainya di tempat terbuka, Sayyidina Umar berdiri, menatap tanah di bawahnya. Wajahnya keras dan suaranya meledak seperti petir. "Hai bumi, tenanglah. Apakah aku tidak berlaku adil di atasmu?" Dan seketika itu guncangan berhenti. Tanah yang tadi bergoyang mendadak diam. Orang-orang tertegun. Tidak ada suara selain napas mereka sendiri. Beberapa saling pandang, sebagian meneteskan air mata. Tidak ada yang berani bicara. Semua menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Bagaimana bumi seolah tunduk pada satu kalimat dari Sayyidina Umar. Beberapa sahabat mencatat kejadian itu. Mereka tahu Sayyidina Umar bukan orang yang suka bicara keras tanpa alasan. Kalimatnya bukan kemarahan biasa, tapi teguran yang keluar dari hati seorang pemimpin yang yakin bahwa setiap musibah ada sebabnya. Baginya, gempa bukan sekedar peristiwa alam, tapi itu tanda, dan tanda selalu punya makna. Sayyidina Umar kemudian berbalik kepada orang-orang di sekelilingnya. Tatapannya menyapu mereka satu persatu. "Apa yang kalian lakukan hingga bumi berguncang seperti ini?" tanyanya dengan tegas. Tidak ada yang menjawab. Suasana hening. Sayyidina Umar menatap lebih dalam lalu berkata lagi, "Jika kalian terus berbuat maksiat, bumi ini akan mengguncang kalian lebih keras. Demi Allah, jika gempa ini terjadi lagi, aku tidak akan lagi tinggal di kota ini bersama kalian." Nada suaranya tidak tinggi, tapi setiap katanya terasa berat. Seolah tanah itu sendiri mendengarkan. Orang-orang yang tadi berlari ketakutan, kini berdiri menunduk. Sebagian menggenggam dada. Setelah peristiwa itu, Madinah kembali tenang. Tidak ada getaran susulan. Aktivitas berjalan normal. Tapi rasa gentar terhadap peringatan Sayyidina Umar tetap terasa di udara. Para sahabat membicarakannya dengan suara pelan, bukan karena takut kepada Sayyidina Umar, tapi karena sadar mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan akal. Riwayat ini dikenal luas di kalangan tabi'in. Diriwayatkan bahwa gempa itu benar-benar berhenti tepat setelah Sayyidina Umar berbicara. Tidak ada doa panjang, tidak ada ritual, hanya satu kalimat pendek, tapi keluar dari lisan orang yang hidupnya penuh dengan keadilan dan ketaatan. Para penulis sejarah mencatat peristiwa ini sebagai salah satu momen luar biasa di masa kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tidak ada upaya untuk melebih-lebihkan. Semua yang hadir tahu, mereka tidak sedang melihat mukjizat seorang nabi, tapi karomah dari hamba yang hatinya bersih dan ucapannya jujur. Hari itu, Madinah belajar arti kepemimpinan yang sesungguhnya. Saat bumi berguncang, yang menenangkannya bukan kekuatan, bukan senjata, bukan sihir. Hanya keadilan dan keyakinan seorang khalifah yang yakin bahwa dunia pun tunduk kepada kebenaran. Dan sejak hari itu, tidak pernah lagi tercatat gempa yang mengguncang Madinah selama Sayyidina Umar bin Khattab hidup. Warisan kepemimpinan dan doa abadi Sayyidina Umar. Hari itu, Madinah terasa berbeda. Udara pagi yang biasanya tenang kini membawa kabar yang membuat seluruh kota terdiam. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terluka parah. Peristiwa itu terjadi saat beliau memimpin sholat subuh di Masjid Nabawi. Seorang budak Persia bernama Abu Lu'lu'ah menikamnya dari belakang dengan belati bermata dua. Darah mengalir deras dan suara takbir jemaah berubah menjadi jeritan panik. Namun, Sayyidina Umar tetap berdiri sejauh yang mampu. Dengan tubuh berlumuran darah, beliau menarik seorang sahabat untuk maju menjadi imam. Beliau tidak ingin sholat berjamaah berhenti karena dirinya. Begitu sholat selesai, tubuhnya roboh. Para sahabat segera membawanya ke rumahnya. Dan sejak saat itu, seluruh Madinah seolah menahan nafas. Luka tusukan di badan Sayyidina Umar dalam dan berbahaya. Tabib mengatakan luka itu menembus hingga usus.
Sayyidina Umar menolak pengobatan berlebihan. Beliau hanya meminta air untuk berwudu dan melanjutkan ibadah semampunya. Saat diberi minuman, cairan itu keluar kembali dari lukanya. Tanda ajal sudah dekat. Beliau tersenyum tipis dan berkata, "Jika itu kehendak Allah, maka aku ridho." Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, dan para sahabat besar datang menjenguknya. Wajah mereka muram, tapi Sayyidina Umar menenangkan mereka dengan kata-kata yang khas, tenang, tegas, dan menembus hati. "Jangan menangis untukku. Jika aku benar selama memimpin, itu karunia Allah. Jika aku salah, semoga Allah mengampuniku." Lalu, di saat-saat terakhir, yang beliau pikirkan bukan dirinya, bukan keluarganya, tapi umat. Beliau memanggil putranya Abdullah bin Umar dan berkata, "Pergilah kepada Ummul Mukminin Aisyah, mintalah izin agar aku dikuburkan di samping dua sahabatku." Maksudnya, di samping Rasulullah dan Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abdullah pun pergi. Setelah beberapa lama, ia kembali membawa kabar. Sayyidah Aisyah mengizinkannya. Sayyidina Umar menatap langit dengan wajah yang damai. "Alhamdulillah, tidak ada perkara yang lebih aku inginkan daripada itu." Namun, kemudian beliau berkata lirih, "Nak, kalau nanti aku sudah meninggal, tolong sampaikan lagi kepada Aisyah. Katakan, Umar tidak lagi menjadi khalifah. Kini ia hanyalah Umar, hamba Allah yang berdosa. Jika ia berubah pikiran, jangan paksakan." Sayyidina Umar tidak ingin diistimewakan, bahkan di liang kubur. Sebelum wafat, Sayyidina Umar memanggil 6 orang sahabat besar yang dijamin masuk surga. Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Zubair, Sayyidina Talha, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sayyidina Abdurrahman bin Auf untuk membentuk Dewan Syuro. Beliau tidak menunjuk pengganti secara sepihak. Beliau ingin kepemimpinan Islam tetap berjalan dengan musyawarah. "Pilihlah di antara kalian pemimpin yang terbaik," katanya dengan lemah, "dan jangan biarkan umat terpecah." Setelah semua urusan diatur, Sayyidina Umar berbaring. Matanya menatap langit-langit rumah yang sederhana. Bibirnya terus bergerak membaca ayat. Abdullah mendekat dan mendengar ayahnya berbisik doa. "Ya Allah, Engkau telah memberiku amanah besar, dan aku telah berusaha semampuku. Jangan jadikan aku celaka karena kepemimpinanku. Rahmati aku sebagaimana Engkau rahmati hamba-hambamu yang soleh." Dalam keadaan setengah sadar, beliau sempat bertanya, "Apakah orang-orang sudah menunaikan sholat?" Ketika dijawab iya, beliau mengangguk, "Segala puji bagi Allah yang tidak membuatku mati sebelum aku menunaikan sholat." Beberapa saat kemudian, napasnya mulai berat. Beliau menatap anaknya dan berpesan, "Jangan tinggalkan sholat, karena tidak ada Islam tanpa sholat." Lalu suaranya semakin pelan, hingga akhirnya senyap. Sayyidina Umar bin Khattab wafat pada tahun 23 Hijriyah dalam usia 63 tahun, usia yang sama dengan Rasulullah dan Abu Bakar. Seluruh Madinah menangis, tidak hanya manusia, bahkan udara terasa kehilangan sosok yang setiap malam berkeliling membawa lentera, memastikan tidak ada rakyatnya yang lapar. Tidak ada pemimpin yang meninggalkan dunia seperti beliau, tanpa harta, tanpa istana, tanpa jubah kebesaran. Ketika jenazahnya dibawa ke pemakaman, ribuan orang mengikuti di belakang. Sayyidah Aisyah sendiri menyambut dengan air mata. Beliau berkata lirih, "Hari ini satu persatu orang-orang yang kucintai berkumpul di rumahku." Sayyidina Umar dimakamkan di samping Rasulullah dan Abu Bakar seperti doanya yang lama ia simpan. Hari-hari berikutnya, Madinah terasa sunyi. Tidak ada lagi langkah berat yang berkeliling malam-malam untuk memeriksa keadaan rakyat. Tidak ada lagi suara lantang yang menegur keras tanpa adil, namun warisannya tidak hilang. Setiap keputusan keadilan di masa setelahnya, setiap pemimpin yang menolak kemewahan demi rakyat selalu mengingat Sayyidina Umar sebagai tolak ukur. Doa-doanya pun tetap hidup, terutama satu doa yang sering beliau panjatkan sebelum wafat. "Ya Allah, karuniakan aku mati syahid di tanah Rasul-Mu." Dan Allah benar-benar mengabulkannya. Beliau mati syahid, ditikam dalam sholat di Masjid Nabawi. Doa itu menjadi nyata, seolah langit menjawab langsung pengharapan seorang hamba yang tulus.
Begitulah Sayyidina Umar bin Khattab meninggalkan dunia, bukan dengan istana, bukan dengan pasukan, tapi dengan doa dan teladan yang harus hidup di hati umat. Warisannya bukan kekuasaan, melainkan kebenaran untuk adil, ketegasan yang lembut, dan cinta kepada Allah yang tidak pernah redup. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.